Walau kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di wilayah Bali mengalami penurunan, jumlahnya masih fluktuatif dan tergolong tinggi. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 di wilayah Bali pun masih diberlakukan. Sudah lebih dari 5 kali PPKM di wilayah Bali diberlakukan, tingginya angka kasus terkonfirmasi positif di atas 500 orang per hari menjadi salah satu penyebabnya. Jumlah kasus harian COVID-19 di Bali sebetulnya menurun. Penurunan ini terjadi sejak sepekan terakhir. Sebelumnya warga yang terkonfirmasi positif berada di atas 1.000 orang per hari. Namun akhir Juni hingga Agustus 2021 ini, kasus harian COVID-19 Bali tertinggi selama pandemi berlangsung. Selain pembelajaran masih dilakukan jarak jauh, pusat perbelanjaan atau mal di Bali pun masih ditutup sementara. Seluruh kabupaten dan kota di Bali saat ini masih berstatus level 4. Untuk mengetahui bagaimana penanganan COVID-19 di Bali, sudah ada koresponden CNN Indonesia IGD Nyoman Wiryadinata. Selamat siang Nyoman. Nyoman, kalau kita bicara mengenai Bali yang masih berstatus level 4, sejauh ini bagaimana upaya dari pemerintah setempat untuk menekan laju penyebaran COVID-19 di Bali? Iya Yuda, semenjak dilakukannya isolasi terpusat di PPKM yang lalu, seminggu yang lalu, memang terjadi kasus COVID-19 penurunan. Artinya dari sekitar 1.000 hingga 1.500 per hari, hingga sepekan terakhir menurun menjadi 500 orang per hari yang terkonfirmasi positif. Namun angkanya masih fluktuatif, artinya data kemarin saja kemudian ada terjadi kenaikan menjadi 934 orang yang terkonfirmasi positif. Kemudian angka kematian juga masih tinggi di atas 3,05%, atau kemarin ada sekitar 44 orang yang meninggal dunia terkait dengan COVID-19 ini. Jadi hingga kemarin ada sekitar 8.736 orang yang dirawat, baik di isolasi terpusat maupun di 17 rumah sakit rujukan yang dipersiapkan di Pulau Bali ini. Kalau kita lihat, memang penanganannya semenjak diinstruksikan oleh Menko Marinvest yang dinyatakan bahwa mereka yang terkonfirmasi positif dengan gejala ataupun gejala ringan maupun tidak bergejala diwajibkan untuk melakukan isolasi terpusat. Kemudian pemerintah Provinsi Bali menambah tempat-tempat isolasi terpusat menjadi 363 lokasi, sehingga disiapkan sekitar 6.119 tempat tidur untuk mereka yang bergejala ringan maupun tidak bergejala namun tes PCR menyatakan positif, untuk mengurangi terjadinya penularan di klaster keluarga di mana sebelumnya mereka melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing karena pemerintah pada saat itu juga tidak menyiapkan tempat ataupun isolasi terpusat. Walaupun sempat dilakukan di hotel, namun karena pembiayaan yang sudah tidak ada lagi, kemudian sempat di-stop isolasi terpusat, sehingga dengan instruksi dari Menko Maritim dan Investasi yang mengharuskan, kemudian pemerintah Provinsi Bali menyiapkan anggaran untuk lokasi-lokasi maupun hotel yang dijadikan tempat isolasi terpusat, dan memang berhasil. Artinya sepekan kemarin terjadi penurunan dengan tidak boleh lagi adanya isolasi mandiri di rumah masing-masing yang menyebabkan penularan ataupun klaster keluarga, karena masih adanya kemungkinan warga yang menderita ataupun terkonfirmasi positif namun tidak ketat dalam melakukan protokol kesehatan, ataupun juga mereka merasa bergejala ringan, mereka juga keluar karena faktor ekonomi sehingga mereka terpaksa keluar untuk menghidupi keluarga. Inilah yang terjadi sehingga Bali mulai dari akhir Juni hingga awal Agustus ini penularannya sangat tinggi sekali, bahkan puncaknya berkisar antara 1.400 sampai 1.500 orang pernah dalam satu hari, dan ini merupakan titik tertinggi. Artinya selama pandemi yang berlangsung hampir 2 tahun ini, angka di atas 500 orang per hari masih merupakan angka yang tertinggi, karena sebelumnya ataupun di tahun pertama hingga akhir bulan Juni ini kisarannya tidak lebih dari 50 orang per hari, termasuk juga tingkat kematian maupun angka kematian yang tidak lebih dari 10 orang per hari. Dan kini atau boleh kita bilang di gelombang kedua pandemi COVID-19 di Bali ini
angka kematian puluhan, bahkan sempat terjadi 66 angka kematian per hari. Inilah yang terjadi di Bali. Kemudian pemerintah Provinsi Bali tidak hanya melakukan isolasi terpusat, tapi terus juga melakukan justisi ataupun operasi justisi yang tidak hanya bagi warga lokal, namun juga bagi warga negara asing yang masih berada di Bali dengan melibatkan Kementerian Hukum, artinya kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang ada di Bali untuk melakukan penindakan. Tidak hanya kepada lokal maupun warga negara asing yang masih berada di Bali. Termasuk juga terus melakukan tracing, testing, dan treatment kepada warga-warga secara acak. Artinya dengan bantuan TNI Polri, mereka melakukan testing PCR maupun tes antigen yang dilakukan secara acak kepada warga-warga sehingga mempercepat diketahui warga mana yang terkonfirmasi positif sehingga dengan cepat bisa dilakukan isolasi terpusat di tempat-tempat yang aman, artinya tidak menulari keluarga mereka. Yuda. Ya Nyoman, kalau kita bicara mengenai vaksinasi, data yang saya dapatkan dari tim Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali hingga Agustus sudah mencapai 3 juta orang divaksin dan kabupaten ataupun wilayah dan pasar sebagai kawasan tertinggi pencapaian vaksinasi. Lalu bagaimana dengan kawasan lain yang ada di Bali? Apakah memang proses vaksinasi berjalan cepat dan lancar? Ya Yuda, kalau kita berbicara vaksinasi, Bali memang sudah untuk vaksinasi tahap pertama atau dosis pertama bahkan melebihi 100%, artinya sudah mencapai 104% dari target sasaran sekitar 2,9 juta penduduk yang disasar dari 3,4 juta warga Bali. Artinya 2,9 ini merupakan target herd kekebalan komunal yang ditargetkan atau disasarkan. Kemudian di vaksinasi kedua ataupun di dosis kedua sudah mencapai 54,3%. Dan saat ini masih tengah berlangsung kepada tidak hanya yang ada di Kota Denpasar namun juga di 8 kabupaten kota yang ada di Bali, dan baru sekitar 1,6 juta warga dari 2,9 sasaran yang akan disasar untuk vaksinasi ini. Termasuk juga vaksinasi tahap ketiga bagi tenaga kesehatan yang sudah mencapai sekitar 21.000 yang dipersiapkan dengan vaksin yang didatangkan dari Jakarta Moderna. Kemudian vaksin yang sudah juga didatangkan ataupun diberikan bantuan dari Australia seperti AstraZeneca juga sudah tengah dilakukan vaksinasi kepada warga-warga yang belum. Termasuk juga Yuda kepada ibu hamil yang juga disasar, artinya mereka juga rentan baik ibu maupun bayinya, sehingga Satgas Covid baik yang ada di kabupaten maupun provinsi melakukan jemput bola terhadap ibu hamil untuk dilakukan vaksinasi dan tentunya dengan syarat usia kehamilan di atas 14 minggu sampai 33 minggu. Inilah upaya yang dilakukan, termasuk juga melakukan operasi-operasi justisi dan membagikan masker. Juga ada program untuk mencegah atau memberikan masyarakat tetap melakukan sosialisasi agar masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan dengan juga membagikan masker di 9 kabupaten kota yang ada di Bali ini, Yuda. Kita bicara mengenai Bali sendiri, terima kasih untuk laporan langsung Anda, Nyoman. Mudah-mudahan kasus aktif di Bali semakin menurun dan PPKM bisa menjadi lebih ringan di sana. Selamat bertugas kembali, Nyoman.